Pemirsa, jumpa kembali dalam Zooming with Primus. Optimisme pelaku bisnis menapaki tahun 2021 bukan hanya karena vaksinasi dan Undang-Undang Ciptaker, tapi juga hadirnya SVF Sovereign Wealth Fund yang Indonesia disebut Indonesia Investment Authority atau lembaga pengelola investasi. Untuk melihat dampak SVF terhadap perekonomian nasional, hari ini kita mengangkat topik SVF efek bagi ekonomi. 3 narasumber sudah hadir bersama kita. Pertama, Masita Kristalin, staf khusus bidang perumusan kebijakan fiskal dan makroekonomi Kementerian Keuangan Indonesia. Destiawan Suwarjono, Dirut PT Waskita Karya Tbk, dan Luki Bayu Purnomo, ekonom dan praktisi pasar modal. Selamat siang Bu Masita. Selamat siang Pak Primus, apa kabar? Kabar baik. Salam sehat Bu. Alhamdulillah sehat. Salam sehat juga Pak. Iya, juga selamat siang Pak Destiawan. Selamat siang Pak Primus. Selamat tahun baru ya. Selamat tahun baru. Salam sehat. Sehat. Selamat siang Mas Bayu. Selamat siang Pak Primus, Pak Destiawan, Mbak Sita di sini. Selamat siang semua. Salam sehat. Ya. Kita hari ini kayaknya sentimennya bagus ya. Kemarin Presiden sudah disuntikan vaksin dan hari ini semua orang menyambut baik ya. Jauh lebih banyak nada positif vaksinasi ini dan juga nama Kapolri yang satu-satu diajukan ke DPR. Semua respon positif. Mudah-mudahan kegaduhan sudah meredah. Nah, ini kita ada 3 sesi. Sesi pertama sekitar 15 menit. Barangkali Ibu Masita menjelaskan dulu konsepnya sekitar 6 menit ya, sebelum direspons oleh 2 narasumber yang lain. Apa sebetulnya SVF ini sehingga kayaknya pelaku pasar menyambut dengan sentimen begitu positif. Silakan Bu. Terima kasih Pak Primus. Boleh ditampilkan itu data boleh. Silakan Bu. Ya, silakan Bu. Terima kasih Pak Primus. Tentu saja ini menghasilkan sentimen yang cukup positif ya. Jadi kalau kita ingat sebelum periode pandemi ini, kita ingat bahwa Indonesia sedang berusaha untuk tumbuh di atas pertumbuhan potensial. Ya, kurang lebih kita tuh tumbuh di 5%, itu pertumbuhan potensial kita sejak komoditi boom berakhir, gitu ya. Nah, untuk menjadi negara maju di 2045 seperti yang kita harapkan, tentu kita harus tumbuh di atas itu. Kita harus tumbuh di 7-8%. Nah, untuk bisa melakukan leapfrog pertumbuhan ekonomi, kita sedang melakukan yang namanya reformasi struktural. Ada banyak tantangan ya. Salah satunya infrastructure gap, kemudian logistik cost kita yang mahal, human capital kita perlu catch up dan lain sebagainya. Nah, di sisi lain kalau kita perhatikan current account balance Indonesia, kalau kita bandingkan basket ekspor dan basket import Indonesia, sebetulnya di basket ekspor Indonesia itu value added-nya relatif lebih kecil dibandingkan basket import. Karena di import kita banyak sekali import capital goods gitu ya. Sehingga kita running current account deficit gitu. Sebenarnya kalau kita melihat pertumbuhan ekonomi, sebenarnya wajar kalau satu negara itu, ini sebenarnya saya nggak usah pakai tayangan, nggak apa-apa Pak Primus. Oh ya, nggak apa-apa, silakan. Sebenarnya nggak apa-apa kalau negara berkembang itu level investasi kan selalu di atas level saving ya. Jadi naturally kita memang running current account deficit. Nah, untuk itu kita memerlukan capital inflow nih untuk menutup kekurangan itu. Di sisi lain juga melakukan reformasi struktural. Nah, sekarang banyak sekali BUMN karya maupun proyek-proyek strategis nasional yang sudah mulai dilakukan dan sudah ongoing. Beberapa proyek yang sudah selesai, sebagian besar juga masih dalam periode pelaksanaan. Tentu kita tetap membutuhkan banyak investasi, tapi kita perlu diversifikasi jenis investasi. Jadi kita perlu menurunkan leverage, jadi tidak hanya dalam bentuk utang, akan tetapi kita mulai juga bisa beralih ke dalam investasi yang bentuknya equity. Ya, nah itu sisi real sektornya tuh Pak Primus. Di sisi lain nih di sektor keuangan kita juga sedang melakukan pendalaman. Jadi biasanya kita memerlukan matching antara project dan financing. Jadi project jangka panjang, financingnya juga jangka panjang. Nah biasanya funding jangka panjang di negara maju itu berasal dari insurance, dana pensiun gitu ya.
Di Indonesia kalau kita lihat asuransi baru asetnya itu sekitar 5,5% dari PDB dan dapen kita sekitar 6% dari PDB. Jadi total belum sampai 12% nih Pak Primus. Ini masih sedikit di bawah average negara-negara tetangga lah kalau kita boleh membandingkan gitu ya. Sehingga kita memerlukan nih tidak hanya kita perlu diversifikasi jenis investasi yang masuk, lebih banyak ke foreign direct investment. Kita butuh capital inflow tadi karena kita running current account balance. Kemudian kita juga perlu lengthening tenor financing yang masuk ke Indonesia untuk kita match dengan proyek-proyek jangka panjang yang memang kita butuhkan untuk melakukan reformasi struktural ini. Nah, untuk itulah kita membuat yang namanya Sovereign Wealth Fund. Ini adalah sebuah fund yang disupport penuh oleh negara, bertanggung jawab langsung kepada presiden. Dia akan independen. Dia menganut capital maximization, jadi aset-aset yang akan dipilih tentu akan dilakukan akuisisi secara jual beli market gitu ya, jadi bukan ambil alih. Kemudian kita juga mengundang berbagai jenis investor, tapi kita mengutamakan tentu ini bentuknya adalah foreign direct investment ya, karena selama ini investasi yang masuk ke Indonesia proporsi portfolionya itu cukup besar, dan seperti yang kita tahu kalau portfolio inflow itu pada saat terjadi volatilitas market tentu dia ikut volatilitas itu, sehingga kita memerlukan foreign direct investment ini proporsinya untuk naik. Jadi sebenarnya SWF ini diciptakan di tengah-tengah constraint yang kita hadapi, tujuan yang kita ingin capai gitu ya, dan dengan kemampuan yang ada sekarang ini adalah salah satu mudah-mudahan ya salah satu tonggak pembangunan ke depan. Mekanismenya bagaimana? Sebutlah misalnya Waskita Karya TBK membangun proyek tol, setelah selesai kan dia membangun tol itu kan pakai utang ya, jual obligasi. Begitu selesai kan dia membutuh cash supaya dia bisa bangun lagi. Itu nanti bagaimana peran dari SWF ini? Langsung membeli dari Waskita atau bagaimana kira-kira? Nah, untuk detail per fund-nya itu kita sedang finalisasi, tapi kurang lebih ada berbagai skenario yang mungkin nih Pak Primus. Skenario pertama yang mungkin adalah Waskita selesai membangun toll road, kemudian dibeli oleh SWF menjadi aset SWF. Kemudian di SWF kita punya yang namanya master fund, ini adalah campuran dari segala jenis aset yang akan dikelola. Kemudian kita juga khusus akan buat thematic fund. Nah, thematic fund ini masih open memang, tapi yang ada di pipeline saat ini yang kita utamakan adalah toll road, seaport, dan airport lebih dahulu. Atau bisa juga aset kelolaan itu langsung masuk ke joint venture antara LPI dengan mitra strategis kita. Jadi ini kita juga masih dalam pembicaraan, mungkin kita akan membuka berbagai skenario tergantung dengan mitra strategis. Karena mitra strategis investasi dari SWF ini juga beragam. Ada yang sovereign wealth fund lain, dia mencari yang long term, tapi returnnya dia tidak terlalu agresif gitu ya. Ada yang private equity style, dia memang mau lebih involved di dalam fund itu, di dalam thematic fund. Nah, tentu kita mau cater to different needs of investors ya. Jadi produk yang kita sediakan pun dan channelingnya juga disesuaikan dengan berbagai jenis investor ini. Ya. Baik, terima kasih Ibu Masita. Pak Destiawan, begitu masuk 2021, sentimen positif terhadap Waskita dan BUMN infrastruktur lainnya, harga sahamnya naik signifikan. Ini sebetulnya apa yang diharapkan Waskita terhadap SWF ini, Pak Destiawan? Ya, terima kasih Pak Primus. Ya, jadi apa yang disampaikan Bu Masita tadi itu ini menjadi harapan besar kami, harapan besar para kontraktor atau perusahaan konstruksi yang ingin juga berinvestasi untuk recurring income. Nah, kami melihat, jadi kalau kami lihat ini kebutuhan infrastruktur di Indonesia ini masih sangat besar. Ya. Nah, meskipun APBN kita untuk infrastruktur itu setiap tahun meningkat, ya. Jadi ini juga harapan baik bagi kami. Tapi untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur itu masih belum mencukupi dana pemerintah. Gitu. Nah, dengan adanya SWF ini menjadi harapan kami sehingga kami bisa lebih leluasa untuk mendapatkan pendanaan. Ya, selain komersial yang dari
perbankan selama ini yang kami dapatkan, dengan SWF ini akan menjadi lebih terbuka ya, dan kesempatan kami menjadi lebih lebar gitu untuk bisa mendapatkan financingnya. Ya. Nah, kemudian yang kedua, harapan kami adalah financing, karena untuk infrastruktur ini kan pasti long term investment. Jadi kami membutuhkan dana-dana jangka panjang sehingga ini tidak menjadi beban kalau kami melakukan investasi. Nah, dengan adanya SWF ini, yang kami juga berharap bahwa ini nanti akan membantu untuk financing long term itu, ya. Sehingga proses bisnis kami untuk investasi khususnya di jalan tol ini bisa terus berputar. Ya, jadi saat ini kami menghadapi kendala pada saat selesai, kemudian menawarkan direct pada investor, nah, prosesnya agak panjang lah. Apalagi dengan adanya COVID ini kan menghambat proses transaksi tersebut. Nah, dengan adanya SWF ini harapan kami prosesnya bisa menjadi lebih cepat, ya, karena SWF mempunyai kapasitas atau financing yang besar. Jadi kalau ada penyertaan pemerintah, kemudian dari dana-dana asing tadi yang sifatnya jangka panjang masuk, ini akan membuat kami lebih leluasa. Ya, dan yang ketiga, harapan di tahun 2021 ini, ya tadi yang disampaikan oleh Pak Primus terkait dengan vaksinasi yang sudah berjalan ini kan membuat masyarakat menjadi lebih lebih pede dengan harapan ke depan bahwa pandemi COVID ini akan berakhir, sehingga aktivitas kami, produktivitas dalam aktivitas kami ini akan kembali menjadi normal. Dan kalau itu terjadi dan kemudian adanya SWF, maka infrastruktur akan menjadi lebih besar lagi prospek ke depan ini. Ya. Demikian yang ya. saya sampaikan, Pak Pri. Mas Bayu, ini Indonesia kan sudah sekian lama terjebak dalam apa yang disebut investment saving gaps. Nah, datangnya SWF ini sepertinya ini solusi. Kalau dibanding dengan negara-negara lain yang sudah punya ini sebetulnya apa yang harus dilakukan agar SWF ini betul-betul bisa menggerakkan ekonomi kita, Mas Bayu? Ya, yang pertama Pak Primus, itu harus mengacu kepada potensi sektor itu sendiri, karena kalau kita lihat dalam struktur indeks, ya kita terdiri dari beberapa sektor strategis, kemudian sektor-sektor tersebut juga masih menjadi perhatian karena ada beberapa sektor yang kinerjanya di bawah kinerja indeks harga saham gabungan. Nah, untuk itu perlu adanya klasterisasi sektor. Kemudian yang kedua, setelah klasterisasi tersebut perlu adanya penempatan horizon waktu, ya, atau bingkai waktu itu apakah untuk jangka pendek, menengah, dan panjang, karena pelaku pasar benar-benar mengharapkan prototipe mereka dalam melakukan transaksi itu ditempatkan pada 3 kategori tersebut, apakah jangka pendek, menengah, dan panjang. Kemudian kinerja sektor tersebut juga memang benar-benar menjadi perhatian. Nah, sebut saja kondisi saat ini. Ketika kita melihat dalam diskusi ini indeks berada di angka 6.445, pada kenyataannya hanya menguat 0,17%. Nah, itu dalam arti kata sebenarnya memang sentimennya positif, tetapi apakah dapat dikatakan signifikan? Belum, karena apa? Satu, menguat terbatas, kemudian yang kedua belum sampai kepada prestasi indeks yang pernah dicapai, yaitu 6.600. Nah, sekarang masih ada di angka 6.445. Nah, untuk itu masih ada potensial upside tetapi sifatnya terbatas. Nah, harapan daripada sovereign wealth fund ini di mana indeks diharapkan dapat price in di angka 7.000, yaitu angka psikologis itu sendiri, karena prestasi indeks tertinggi hanya di angka 6.600. Nah, kemudian berikutnya untuk mengutilisasi sentimen ini, maka perlu adanya kerjasama lintas kementerian, lembaga, seperti yang tadi kita perhatikan. Ada beberapa emiten, termasuk emiten-emiten karya, salah satunya adalah Waskita, dan di mana seperti yang tadi kita simak Pak Destiawan, kemudian Mbak Sita juga menjelaskan bahwa
adanya program-program yang perlu diakselerasi. Nah, sekarang teknik akselerasi agar memperoleh respon pasar itu tentu harus memperhatikan kinerja sektor itu sendiri. Nah, banyak hal sebenarnya, sebut saja satu mengenai pencapaian angka pertumbuhan ekonomi. Q2 kita ada di angka kontraksi minus 5,30%, kemudian Q3 ada di angka minus 3,49%, walaupun mengalami perbaikan, tetapi analogi pasar kita tetap masih ada di zona kontraksi, itu yang pertama. Kemudian berikutnya harga minyak dunia misalnya. Harga minyak dunia karena kita dalam rangka menyambut tahun baru 2021 tentu kita ingin melihat outlook harga minyak dunia ya, karena minyak dunia adalah salah satu basis perhitungan APBN. Nah, untuk itu minyak dunia yang saat ini berada di angka 52 US dollar per barrel itu masih memiliki peluang untuk mengalami kenaikan untuk menguji level 55 US dollar per barrel, dan angka tersebut sudah pernah diuji. Nah, jadi apakah angka keekonomian itu sesuai dengan adanya sovereign wealth fund, kemudian dengan adanya sentimen instrumen-instrumen yang menjadi alat ukur penentuan APBN seperti harga minyak dunia, kemudian dolar indeks. Nah, dolar indeks seperti yang saya sampaikan dalam tayangan ya, barangkali ini dapat memberikan satu gambaran. Sebenarnya dolar indeks itu memiliki volatility yang relatif tinggi karena pasar tahun 2021 juga menantikan bagaimana sih sebenarnya kinerja negara-negara yang memiliki instrumen atau perangkat kerja menggunakan SWF. Apakah itu Amerika, apakah itu Uni Emirat, apakah negara-negara berkembang lainnya. Nah, sementara di sisi lain kita baru saja memperhatikan ada beberapa negara yang dapat dikatakan masih menjadi perhatian utama karena kinerja indeksnya, yaitu Dow Jones, S&P 500 dan Nasdaq, karena di Amerika juga baru saja menyelesaikan pesta politik. Nah, bagaimana sebenarnya Joe Biden akan menentukan komposisinya, karena tadi kita juga berdiskusi masalah FDI, apakah FDI tersebut nanti memang mutlak majority berasal dari negara-negara yang dapat dikatakan negara maju menuju negara berkembang atau emerging market, atau justru memang nanti sifat daripada penyelenggaraan FDI itu masih bersifat terbatas. Nah, jadi menurut pandangan saya dimulai daripada kinerja sektor. Nah, bicara masalah kinerja sektor tersebut menjadi hal yang sangat penting karena apa? Itu sangat mempengaruhi sentimen terhadap kinerja emiten-emiten yang ada di dalamnya. Salah satunya adalah emiten karya. Dan pandangan saya emiten-emiten yang memiliki basis kerja infrastruktur ini menjadi salah satu emiten yang tetap menjadi primadona, karena sebelum adanya pandemi ini adalah emiten yang benar-benar rawat oleh pemerintah, baik pertumbuhannya karena cita-cita negara berkembang menuju negara maju, salah satunya adalah penyelenggaraan infrastruktur yang terintegrasi dan terpadu. Jadi untuk tahun 2021 dengan adanya sovereign wealth fund diharapkan emiten-emiten karya memperoleh sentimen positifnya, tetapi yang perlu menjadi catatan bahwa potensial upside tersebut masih bersifat terbatas apabila tidak distimulus dengan satu kebijakan yang memang benar-benar akselerasi atau memberikan akselerasi terhadap lintas lembaga. Baik, Mas. Pemirsa, kapan SWF beroperasi, berapa size-nya? Kami segera kembali setelah jeda berikut.